Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merancang model matematika terkait pada persoalan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berikut contoh yang akan kita bahas. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar Rp33.000. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500. Pertanyaannya, berapa harga per kilogram masing-masing buah salak, jeruk, dan apel? Oke, berarti clue-nya itu ada pada kalimat terakhir, yaitu harga per kilogram dari masing-masing buah, yaitu salak, jeruk, dan apel. Oke. Berarti kita bisa misalkan terlebih dahulu nih dari harga per kilogram jeruknya, misalkan kita buat sebagai variabel X, kemudian harga per kilogram salak kita misalkan sebagai Y, dan harga per kilogram apel kita misalkan sebagai Z. Dalam persoalan itu kan memang yang diinformasikan itu hanya jumlah yang harus dibayar seseorang ketika membeli sekian jeruk, sekian apel, dan sekian salak. Nah, tidak diinformasikan berapa sih harga per kilogram dari masing-masing buahnya. Nah, maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, misalkan dari jumlah biaya yang pertama nih yang Rp33.000, 1 kg jeruk, misalkan kita tadi sudah membuatnya sebagai X ya, berarti yang pertama itu kita peroleh X ditambah 3 kg salak, berarti 3Y ya, ditambah 2 kg apel, berarti 2Z, sama dengan 33.000. Kemudian untuk yang kedua, persamaan yang kedua, 2 kg jeruk berarti 2X ditambah 1 kg salak berarti Y ditambah 1 kg apel ditambah Z berarti sama dengan 23.500. Kemudian persamaan yang ketiga, 1 kg jeruk berarti X ditambah 2 kg salak berarti 2Y ditambah 3 kg apel berarti 3Z sama dengan 36.500. Berarti kita sudah memiliki 3 persamaan ya. Nah, ini persamaan yang pertama tadi, X ditambah 3Y
ditambah 2Z sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500 itu sebagai persamaan yang kedua. Dan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 36.500 sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sesuai dengan yang telah kita pelajari bahwa untuk menyelesaikan persoalan sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi. Nah, kalau kita menggunakannya secara bersamaan, maka disebut sebagai metode campuran. Nah, di sini kita akan menggunakan metode campuran ya, karena akan memadukan antara eliminasi dan juga substitusi. Kita belajar metode campuran. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke. Yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Oke. Dalam menyelesaikannya itu kan sifatnya kondisional ya, tergantung dari angka-angkanya. Boleh kita mengeliminasi variabel apapun, mau X-nya dulu boleh, mau Y-nya boleh, mau Z-nya juga boleh. Tergantung dari kemudahan masing-masing. Kemudian ketika mengeliminasi itu boleh bebas, mau persamaan 1 dan 2, mau 1 dan 3 dulu, mau 2 dan 3 itu boleh bebas. Nah, di sini memilih untuk mengeliminasi variabel X terlebih dahulu dari persamaan 1 dan 2. Oke, berarti di sini sudah kita tuliskan ya persamaan 1 dan 2-nya. Nah, karena belum ada koefisien yang sama, maka kita samakan dulu koefisiennya dengan cara menukar angkanya. Karena tadi yang akan dihilangkan itu variabel X, maka yang akan disamakan adalah koefisien pada variabel X. Di sini koefisien variabel X itu 1. Yang atas, yang bawah itu adalah 2. Nah, agar sama kita tuker 2 yang tadinya di bawah, kita tuker di atas. Kemudian 1 yang tadinya di atas, kita tuker di bawah. Nah, selanjutnya persamaan yang bagian atas ini kita kalikan dengan angka 2, dan persamaan yang di bawah ini kita kalikan dengan angka 1. Berarti X kali 2, 2X. 3 dikali 2 adalah 6Y. 2 dikali 2 adalah 4Z. Kemudian 33.000 dikali 2 adalah 66.000. Kemudian yang bawah dikali 1, maka tidak ada perubahan ya, tetap 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Nah, karena tujuan awal tadi ingin menghilangkan atau mengeliminasi si variabel X, operasi yang kita gunakan adalah operasi pengurangan. 2X dikurangi 2X kan 0, berarti habis. 6 dikurangi 1 berarti 5Y. 4 dikurangi 1 berarti 3Z. Kemudian 66.000 dikurangi 23.500 adalah 42.500. Ini menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya, ketika di sini sudah mengeliminasi variabel X, maka yang selanjutnya juga harus mengeliminasi variabel X. Boleh dari persamaan yang lainnya. Nah, di sini mengeliminasi variabel X-nya itu dari persamaan 1 dan 3. Nah, kebetulan koefisiennya sudah sama ya, berapa? 1 dan 1. Nah, karena koefisiennya sudah sama, maka tidak perlu menyamakan koefisien lagi dengan menukar angkanya. Langsung saja di sini ya, kita beri operasi pengurangan. Sehingga X dikurangi X itu kan 0, berarti habis. Sisanya 3 kurangi 2 itu adalah 1,
2 kurangi 3 berarti min 1. 33.000 dikurangi Audio Jungle. 36.500 adalah min 3.500. Nah, ini adalah persamaan yang ke-5. Oke. Audio Jungle. Karena tadi akan menggunakan metode campuran, selanjutnya kita gunakan substitusi ya, berarti metode substitusi. Dengan merubah persamaan 5 ini menjadi Y sama dengan. Jadi persamaan 5 itu kan awalnya Y ditambah min Z sama dengan min 3.500. Nah, kita buat ke Y sama dengan. Y sama dengan min 3.500 ditambah Z. Nah, jadi sekali lagi diingatkan bahwa untuk menyelesaikannya itu sifatnya kondisional ya. Cari cara termudah menurut kalian masing-masing. Mau dieliminasi lagi juga boleh ya, tapi tadi karena kita akan belajar tentang metode campuran, maka kita buat persamaan 5-nya itu menjadi Y sama dengan untuk nanti disubstitusikan ke persamaan yang lain. Oke. Y sama dengan min 3.500-nya tetap ya, ditambah Z di ruas kanannya. Nah, Z ini kan dari negatif Z di ruas kiri. Kemudian substitusi nilai Y-nya ke persamaan yang mana? Ke persamaan yang ke-4. Kenapa tidak ke persamaan 1, 2, atau 3? Karena kita mau mencari nilai salah satu variabelnya dulu. Jadi diarahkan dulu nih ke variabel Z-nya supaya Z-nya itu ditemukan. Kalau kita masukkan ke persamaan 1, 2, dan 3, nah nanti malah akan sulit untuk penyelesaiannya karena ada lebih dari satu variabel yang belum ditemukan nilainya. Maka kita harus mensubstitusikannya ke persamaan 4. 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. Nah, Y-nya ini kita rubah ke min 3.500 ditambah Z. Nah, jadi semuanya ini kita arahkan ke variabel Z ya, supaya variabel Z-nya itu ditemukan nilainya. Oke, berarti 5 kali min 3.500 ditambah 5 dikali Z ditambah 3Z sama dengan 42.500. 5 tambah 3 itu kan 8. Kemudian 42.500 ditambah 17.500 di ruas kanannya. 17.500 itu dari min 17.500 di ruas kiri. Kemudian 8Z sama dengan 60.000. Nah, nilai Z adalah 60.000 dibagi 8. Hasilnya 7.500. Berarti variabel Z-nya ditemukan. Nah, selanjutnya yang akan terlihat jelas itu kan tadi di sini ada persamaan 5 ya. Kita bisa mencari variabel Y dari persamaan 5 dengan mensubstitusi nilai Z-nya. Substitusi nilai Z 7.500 ke persamaan 5. Y ditambah min Z sama dengan min 3.500. Berarti Y sama dengan min 3.500 ditambah Z-nya diganti 7.500, maka nilai Y adalah 4.000. Berarti sudah ada nilai Y dan juga nilai Z. Nah, nilai Y sama Z ini kita substitusikan ke persamaan. Boleh 1, boleh 2, dan juga boleh 3, boleh bebas ya. Cari angka yang termudah menurut kalian untuk menghitungnya. Di sini memilihnya persamaan 1. Berarti yang akan kita ganti adalah variabel Y, variabel Z, dan X-nya nanti ditemukan. 3 kali Y-nya 4.000 ditambah 2 kali Z-nya 7.500 sama dengan 33.000. Nilai X ditambah 12.000 ditambah 15.000 sama dengan 33.000.
X sama dengan 33.000 dikurangi 27.000. 27.000-nya itu dari ruas kiri ya, 12.000 tambah 15.000 ke ruas kanan. X sama dengan 6.000. Nah, berarti semua variabel X, Y, Z-nya itu kan sudah ditemukan. Maka kita bisa simpulkan bahwa harga dari 1 kg jeruk itu adalah Rp6.000 dari si variabel X-nya ya. 1 kg salak itu adalah Rp4.000 dari si variabel Y-nya. Dan 1 kg apel itu adalah 7.500 dari variabel Z-nya. Oke. Jadi seperti ini ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematis yang menggunakan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada soal latihannya. Ada 2 soal latihan ya yang bisa dikerjakan. Di sini membicarakan tentang beras, gula, dan telur, sama seperti contoh yang tadi ya. Kemudian di nomor 2 itu membicarakan tentang usia dari 3 seorang anak. Berarti ada Rudi, Sita, dan Dewa. Jelas yang dibahasnya itu adalah ada 3 objeknya. Maka kita bisa menyelesaikan 2 soal ini dengan konsep sistem persamaan linear 3 variabel, baik itu menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau metode campuran. Oke, cukup ya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.